Amerika sama Tiongkok perang kali, Kemungkinan besar perang. karena udah dipersiapkan ya untuk itu ya. Iya. Kira-kira masalahnya apa? Apakah masalah cewek atau gono gini? Masalahnya banyak. Tapi gue coba jelasin satu-satu. Pertama kita harus ngerti dulu apa itu corak Amerika, apa itu corak Tiongkok. Bedanya yang paling signifikan antara Amerika dan Tiongkok adalah Amerika itu kapitalis. Maksudnya kebijakan politik Amerika selalu diatur, dibentuk, driven gitu loh, ya. Itu dengan kapital, dengan modal. Ya. Artinya dia bisa diintervensi oleh bos-bos, makanya disebut kapitalis. Nah, kalau Tiongkok dia disebut negara komunis. Kebijakan yang ngatur kapital kalau Tiongkok. Jadi Bertentangan pebisnisnya ini nggak bisa mengintervensi kebijakan politik, nggak bisa. Jadi kebijakan politik yang ngatur kapital, gitu, yang ngatur modal, ngatur pebisnis. Itu bedanya Amerika dengan Tiongkok pada prinsipnya di situ. Dan harus diingat sebenarnya Amerika menganggap Tiongkok itu sebuah ancaman itu bukan baru sekarang-sekarang. Dari dulu ya. Udah lama dia. Dari zamannya Wong Feng Hung kali ya. Fong Sayuk. Iya, Wong Feng. Zamannya itu kan emang Cina jajahannya Amerika kan, Inggris. Jadi memang pasca perang dunia kedua, Amerika sudah menganggap Cina itu sebagai, atau Tiongkok itu sebagai sebuah ancaman gitu. Jadi Amerika itu sudah mulai membuat peta perang gitu loh. Sudah ada persiapan pra-perang melawan Tiongkok jauh hari sebelum saat ini. Jadi Udah dipersiapkan ya. ya hari ini bahwa Amerika sudah mengepung Tiongkok itu bukan terjadi tiba-tiba, itu udah dipersiapkan sangat lama. Jadi masalahnya dari mana sih gitu kan? Pertama, Amerika sendiri adalah kekuatan militer nomor 1 di dunia. Amerika kekuatan militernya itu nomor 1 di dunia. Berarti Cina kalah menurut penelitian ya. Dari alutsista. Dari alutsista itu Amerika nomor 1. Nomor 2 itu Rusia, nomor 3 baru Tiongkok dari sisi alutsista gitu. Nah, patut diingat juga produksi alat tempur ini kan harus ada perang, Yus. Ya, benar. Ya kan, supaya bisnis itu jalan. Pasti ada yang diuntungkan. Jadi Amerika dan Tiongkok ini pasti akan diadu. Ada nggak kemungkinan Pasti di akan belakang mereka gitu? Iya, pasti ada orang-orang yang memprovokasi Amerika dengan Tiongkok untuk perang ya. Diprovokasi terus. Ya mungkin kita juga bagian daripada provokasi nih ya kan. Jadi persoalan utamanya pemerintahan Tiongkok itu kan sudah punya grand plan. Ya, grand plan dari sejak mau cetung bahwa Tiongkok Raya itu terdiri dari Hong Kong, ya kan, Macau, Tibet. Nah, yang terakhir nih yang jadi persoalan saat ini. Mana nih? Ini persoalan udah lama sebenarnya. Dari sejak pasca Perang Dunia Kedua, ini juga sudah jadi masalah Taiwan ini. Jadi Republik Tiongkok, RRC itu, Tiongkok itu menganggap Taiwan itu bagian daripada provinsinya. Sementara rakyat Taiwan menganggap dia adalah sebuah negara yang merdeka gitu. Berdiri sendiri gitu. Berdiri sendiri. Nah, ini jadi persoalan. Dan itu sejak Perang Dunia Kedua, barang siapa negara mau berhubungan diplomatik dengan Tiongkok, itu tidak boleh membuka hubungan diplomatik dengan Taiwan. Dilarang berarti ya. Dilarang. Makanya Indonesia memilih membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok, tapi dengan Taiwan cuma urusan dagang, urusan bisnis. Tapi kenapa Tapi perangnya sama Amerika bukannya sama Taiwan nih? Ya kan Amerika merasa kalau sampai Tiongkok ini mampu menyatukan Hong Kong, Macau, Tibet, dan Taiwan, ini jelas-jelas ancaman bagi dominasi Amerika di Asia Pasifik pada umumnya gitu loh. Apalagi misalnya Indonesia bisa ditarik untuk ikut menjadi partner yang Sekutu lah ya. menjadi sekutu Tiongkok, ini akan sangat bahaya.
bagi dominasi Amerika di Asia Pasifik gitu loh. Makanya Amerika mulai mengerahkan pasukannya, kapal induknya, mulai mengaktifkan juga pangkalan militernya gitu kan. Jadi Tiongkok ini kan dikepung Yus, ya. Ketika RRC atau Tiongkok ini memang berniat untuk mengambil kembali Taiwan ini, maka Taiwan kan menolak. Nah Jepang ikut-ikutan Yus. Bela mana nih? Jepang bela Taiwan. Sebab kalau sampai Tiongkok itu menguasai Taiwan, maka Jepang nih terkunci Yus. Ancaman juga ya buat Jepang ya. Ancaman juga buat Jepang, ini terkunci dia gitu loh. Terkunci dia gitu, makanya dia mau nggak mau harus bela Taiwan. Nah Amerika punya kepentingan, maka Amerika menggunakan Taiwan dengan Jepang, sebuah negara yang dekat dengan Tiongkok. Ini termasuk ancaman juga, Li, karena bangun tidur udah ada podcast, Li. Nah, yang patut diingat Yus, sebenarnya Amerika emang negara perang Yus. Amerika itu negara perang. Jadi Amerika itu menjadi besar saat itu karena dia hobi perang. Padahal yang perlu diwaspadai itu Amerika, karena Amerika hobi perang. Kalau dia nggak perang ya. Kalau Tiongkok tuh menurut gue nggak hobi perang. Efek-efeknya nih, misalkan terjadi antara Amerika sama Tiongkok perang nih, efeknya buat dunia internasional apa nih? Iya jelas dong. Tiongkok itu kan nggak berdiri sendiri Yus, punya sekutu juga dia Yus. Banyak juga ya. Ada Korea Utara, ya kan? Ada Rusia, ya kan? Ada Rusia itu. Iya, itu sekutu mesranya Tiongkok sejak dulu. Bahkan kalau kita tarik ke latar belakang sejarah, Tiongkok hari ini bisa komunis kan dulu gara-gara Uni Soviet Yus gitu. Gitu. Jadi makanya dia punya hubungan yang mesra. Nah, tapi Amerika tidak tinggal diam kan, dia sudah punya pangkalan militer di Pulau Okinawa. Jadi di Jepang itu ada pulau terpisah namanya Okinawa, itu pangkalan militer Amerika dan itu sangat dekat dengan Tiongkok. Jadi kalau perang tinggal tinggal misil aja di tinggal pencet doang ya. Nah, gitu. Terus di Amerika juga mensupport Taiwan. Ya, membuat pelatihan militer, memasok alutsista kepada Taiwan supaya kalau memang Tiongkok itu mau mencaplok Taiwan, yang pertama maju orang Taiwan. Amerika cuma modalin senjatanya doang gitu loh. Terus ingat juga di Marshall Island itu satu gugusan kepulauan di antara Papua Nugini sama Australia, di pertengahan Amerika kan, sebelah sananya juga benua Amerika itu, di tengah-tengah itu ada Marshall Island, itu juga pangkalan militer Amerika gitu loh. Jadi supaya cepat dia ke Tiongkok, dan itu bukan yang nggak diperhitungkan, dari dulu sudah diperhitungkan bahwa Tiongkok itu adalah ancaman berikutnya bagi Amerika gitu loh. Makanya disiapkan Marshall Island, disiapkan Okinawa, kemudian juga Inggris punya Singapura, udah menyiapkan pangkalan militer di situ gitu loh. Kemudian Filipina juga ada konflik dengan Tiongkok soal Laut Cina Selatan gitu, soal batas-batas itu gitu. Jadi kemungkinan perang ini terjadi sangat besar karena ini tinggal nunggu triggernya aja. Jadi pokok masalahnya udah ada nih gitu loh. Pokok masalahnya udah ada, tinggal menunggu trigger. Sebab Tiongkok sebagai sebuah ancaman itu sudah jelas. Misalnya ketika BlackBerry dengan iPhone itu KO Yus dengan Huawei, ya kan? Perang di handphone. Kalau dulu kan kita megang BlackBerry kan, terus iPhone tuh merajai juga dunia perhandphonean. Tapi begitu Xiaomi, Oppo, Realme, apalagi tuh bergelimpangan. Nah, akhirnya Nokia rubuh, iPhone mulai ditinggalkan, ya BlackBerry rubuh, goodbye gitu. Nokia kan Finlandia punya, Eropa punya ya. Kemudian yang bertahan tinggal Korea kan, Samsung kan gitu. Berarti Pak Ali sekarang megang produk apa nih? Tiongkok. Berarti itu salah satu mendukung Tiongkok kali. Ya kalau gua kan nggak peduli kucingnya warnanya hitam atau warnanya putih, yang penting kucingnya bisa nangkap tikus, ya kan? Mau buatan Tiongkok kayak mau buatan Yahudi kayak, kalau alat itu berguna buat gue ya gue pakai. Gitu. Sikat, apalagi murah, kualitas bagus ya. Iya gitu. Terakhir nih Li, menurut Bapak Ali nih posisi Indonesia ini kalau perang terjadi ini berpihak kemana Li?
kalau kita ngelihat dasar konstitusi kita, yaitu turut serta aktif menciptakan perdamaian, maka kalau sampai Indonesia berpihak pada Amerika misalnya, dan jangan lupa Amerika punya NATO, ya kan, apa itu North Atlantic Treaty kan ya, organization. Jadi sebuah fakta pertahanan militer bersama antara Inggris, Amerika, Prancis gitu loh, termasuk Turki di dalamnya. Itu satu kekuatan militer. Di sisi lain ada Cina, ada Rusia, ada Iran, ada Korea Utara kan gitu. Nah, ini belum lagi pengaruh Tiongkok di Afrika, Yus. Setengah benua Afrika itu menurut gua sekarang sudah hampir di tangan Tiongkok secara ekonomi ya. Luar biasa. Dan belum Amerika Latin, Amerika Tengah, Tiongkok itu penetrasinya luar biasa. Jadi ada dua kekuatan ini. Posisi Indonesia di mana sih? Kalau Indonesia sampai mihak salah satu, ingat itu akan mengkhianati konstitusi. Oke lah, itu kalau ditanya masalah negara berpihak kemana. Kalau saya tanya Bapak Ali milik cewek mana? Cewek RRC sama cewek Amerika, Bapak Ali. Coba. Kalau cewek itu Jepang sama Amerika dong. Oh, Jepang. Jepang. Dia bingung, saudara. Jepang sama Amerika kalau cewek kan. Soalnya industri bokepnya paling paling maju. Nah, jadi Indonesia itu harus, kalau menurut gua ya, jangan sampai memihak, karena itu pertama mengkhianati konstitusi dan itu beresiko besar. Di netral aja ya. Kalau kita salah milih terus kalah, wah hancur kita gitu loh. Terus makanya kita netral aja. Kalau soalnya posisi Indonesia sangat penting, Yus, ya kan? Ya. Amerika tuh bikin pangkalan militer juga di Australia. Jadi syarat supaya pangkalan militer Amerika di Australia berjalan dengan mulus, dia harus juga bekerja sama dengan Indonesia, Yus. Nah, terakhir Amerika latihan perang dengan TNI kita kan di Palembang kan. Nah, itu juga udah satu ciri gitu loh. Jadi Amerika juga butuh Indonesia karena ada pangkalan militernya di Australia. Jadi supaya tidak terhadang, tidak terblok gitu, supaya lancar serangan ke Tiongkok itu, ya dia harus bekerja sama dengan Indonesia. Nah, begitu juga Tiongkok. Tiongkok kalau mau perang dia pasti butuh makanan, butuh energi, ya kan? Dan Indonesia itu punya dua-duanya, gitu loh. Jadi Berarti Indonesia belakang nggak tahu aja gitu kan? nah, jadi kalau Tiongkok butuh apa ya kita layani. Lu butuh apa? Makanan, kita siap jual makanan. Lu butuh apa? Energi, kita siap jual energi. Amerika butuh apa? Butuh tempat, ya kita sewain gitu loh. Jadi parkir ya, mereka berkelahi, siapapun yang menang, kita tetap aman dan tetap cuan gitu. Iya kan? Karena kita kan negara yang itu enaknya Indonesia. Indonesia itu kan bukan negara agresif. Misalnya Timor Leste dulu minta merdeka ya, karena memang dasar politiknya kita kurang kuat di Timor Leste, silakan aja gitu. Tapi kalau untuk misalnya Papua karena dasarnya kuat, dia tidak mudah untuk memerdekakan diri gitu. Kalau itu pasti dipegang karena kan dasar politiknya di PBB itu diakuinya bahwa dulu kan bekas, pokoknya wilayah Indonesia itu adalah bekas jajahan Belanda dulu gitu. Jadi itu sangat kuat dasar ketetapan politiknya gitu. Makanya Indonesia itu juga dikenal negara yang memang tidak agresif. Pokoknya Indonesia itu yang penting cuan, penting untung gitu ya. Jadi juga sih. Nggak agresif, nggak. Misalnya Singapura kecil gitu mau dicaplok itu yang enggak gitu. Tapi selama ini menurut lo Indonesia selalu untung, Lik? Ya kalau pejabatnya mungkin ya. Kalau rakyatnya nggak tahu ya. Jadi ini juga yang harus kita perbaiki. Jadi Indonesia itu posisinya jangan ikut-ikutan kalau menurut gua, karena perang dunia ketiga ini sangat dahsyat, Yus. Ini perang nuklir, Bos. Itu jadi hati-hati. Teknologi makin maju, bukan zaman dulu pakai kuda ya kan. Jadi hati-hati gitu loh. Sebab kalau kita sampai ikut-ikutan, rakyat kita bisa banyak yang jadi korban kan gitu. Kita jangan sampai jadi ikut-ikutan. Kalau menurut gua pribadi bahwa kalau kita ngelihat data perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu korban jiwanya itu puluhan juta, Yus, gitu loh. Puluhan juta orang tewas dalam perang itu gitu. Apalagi ini perang dunia ketiga dengan kecanggihan alat tempur ya yang sudah sangat jauh berbeda dengan perang dunia kedua, apalagi gitu loh. Ini udah eranya perang nuklir gitu kan. Ini kita harus hati-hati, jangan sampai rakyat kita jadi korban untuk sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu signifikan. Maksudnya apa? Kita kan nggak diserang. Beda kalau negara kita diserang.
Nah ini juga harus hati-hati. Kemungkinan Indonesia akan diprovokasi untuk Tapi- ikut memihak. Indonesia akan diprovokasi. Misalkan nih, entah itu dari Amerika, entah itu dari China ya, dia pasang nuklirnya salah sasaran nih. Oh enggak ada cerita salah sasaran. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya, jauh ya. Siapa tahu mereka habis minum gitu mabok. Lu pernah salah nggak sasaran. nembak cewek terus salah sasaran tembakan? Ini kan nggak mungkin dong ya. Mau nembak si Siti kok jadi nembak si Aminah gitu Jadi kan? nembak maknya. Nah, jadi kita tetap bersatu, jangan berpecah belah. Jadi kita itu juga akan diprovokasi. Taiwan akan diprovokasi, Tiongkok akan diprovokasi, Amerika juga akan diprovokasi. Jadi ada kekuatan besar yang akan memprovokasi supaya negara-negara ini perang. Ikut terlibat ya. Iya, karena kalau perang pasti kan ada yang diuntungkan Yus, gitu loh. Bahwa ada misalnya jual beli senjata ya kan, ada perjanjian-perjanjian baru gitu loh. Perjanjian politik, perjanjian militer, perjanjian bisnis gitu kan. Kalau perang kan butuh makanan lebih banyak, butuh obat-obatan lebih banyak, butuh persenjataan lebih banyak gitu. Jadi kemungkinan negara-negara ini akan diprovokasi untuk terlibat dalam perang masif gitu loh. Sehingga ya kemungkinan dalam literatur hadis ya itu disebut al-malhamah al-kubro. Jadi perang besar di akhir zaman hingga banyak yang tewas itu juga disebutkan. Tapi PBB ini terlibat nggak? Lah PBB ini kan terdiri dari 5 Beberapa negara negara. kuat. Yang megang veto itu kan 5 negara kuat. Maksudnya macam PBB terlibat untuk mendamaikan apa PBB? Lo yang perang itu adalah anggota PBB tetap Yus. Dewan Keamanan PBB tetap. Amerika itu anggota Dewan Keamanan PBB tetap. Tiongkok juga anggota sama. Ini pentolan-pentolan PBB yang perang gitu loh. Inggris juga pentolan PBB, Prancis juga pentolan PBB gitu. Jerman juga pasti ikut-ikutan gitu loh. Nah, ini Rusia juga pasti ikut-ikut, itu kan pentolan-pentolan PBB semua. Jadi kalau dibilang PBB ikutan enggak lah, ya orang mereka juga yang perang gitu kan. Jadi Indonesia ini mesti apa ya, mesti pandai-pandai menempatkan diri dalam ketika dua gajah bertempur, ya berantem ini jangan sampai kita jadi pelanduk di tengah-tengah gitu loh. Kita malah yang jadi korban paling banyak gitu loh. Karena itu lokasi perangnya itu juga nggak cukup jauh, ya cukup dekat lah di negara kita gitu kan. Jadi kita harus hati-hati banget gitu menyikapi ini gitu loh. Kemudian ya kita harus bersatu Yus, ya kan, tidak boleh terpecah belah dalam isu-isu yang sebenarnya tidak terlalu penting gitu. Kita akan diprovokasi soalnya untuk masuk ikut perang, entah itu kita ikut blok Tiongkok ataupun ikut blok Amerika, ini pasti kita akan diprovokasi terus gitu. Dari ikut-ikutan. Biasanya misalnya ntar kita dikasih uang, pinjaman segala macam, kita dikasih macam-macam lah gitu supaya kita ikut terlibat perang gitu. Nah, ini repot ini kalau sampai kita secara politik ikut perang gitu, karena satu itu tadi akan melanggar konstitusi kita, kedua ya kan akan jatuh korban jiwa juga dari pihak kita gitu loh. Kalau sampai udah jatuh korban jiwa kan waduh repot Yus gitu kan gitu. Karena nyawa nggak ada yang dagang bro. Iya, Satu sebab doang. di Amerika dan Tiongkok juga sudah menggunakan proksi-proksinya Yus. Misalnya India yang pro ke Amerika, India itu misalnya pro dengan Amerika dan India juga berbatasan langsung dengan Tiongkok, maka Tiongkok butuh Pakistan Yus. Jadi Pakistan ini dirangkul untuk memblokade India gitu. Korea Utara akan diblokade dengan Korea Selatan gitu. Jadi memang jadi bukan tiba-tiba keadaan saat ini Yus. Cuma dalam waktu dekat ini tidak akan terjadi perang ya, karena memang belum ada pemicunya, tapi provokasi-provokasi kecil tuh ada. Tapi kita menunggu triggernya itu loh. Ya kan? Perang Dunia Pertama ditrigger oleh pembunuhan putra mahkota Austria. Itu ditrigger oleh kejadian itu. Perang Dunia Kedua ditrigger oleh Jerman menganeksasi Polandia kan? Iya betul. Gitu loh. Jadi trigger ini yang kita butuh gitu loh. Nah, menurut gua triggernya adalah ketika Tiongkok melakukan upaya militer ke Taiwan. Itu triggernya udah. Jadi sedang menunggu trigger ini. Jadi Tiongkok akan diprovokasi untuk segera melakukan upaya militer ke Taiwan. Nah, begitu itu terjadi, nah ini udah pasti perang. Tinggal kita tunggu itu aja gitu.
konfliknya akan ada di seputar Selat Formosa sama di Laut Cina Selatan, kira-kira seperti itu perang dunia, dan akan melibatkan banyak negara gitu untuk perang. Oke, pesan-pesan Bapak Ali apa nih? Biar makin perang apa biar makin damai gitu? Pesan Pak Ali? Dilihat dari dasar konfliknya, dilihat dari genetiknya, emang manusia itu nggak perang, Yus. Ya pasti perang gitu. Perang ya? Tapi kan kita punya pilihan, mau berperang atau berdamai. Damai. Nah, kualitas diri kita ada pada pilihan kita, gitu loh. Mau perang atau mau damai, gitu. Bahkan agama kita hanya membolehkan perang ketika mempertahankan diri. Ya, betul. Tapi apabila misalnya musuh kita cenderung pada perdamaian, kita pun harus cenderung pada perdamaian. Jadi tidak boleh kita haus perang gitu loh. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, itu pendapat Bapak Ali tentang perang negara. Kalau ada request untuk gimana caranya mengatasi perang rumah tangga, bisa juga solusinya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan dan apa itulah, kok bisa komen-komen di bawah. Ya kalau masih nanya saya jomblo apa enggak, nanti bisa. Bye. Bye.